Setiap kali kita ngerasa manusia udah mulai pintar, udah mulai sadar betapa beracunnya budaya konsumsi yang kagak ada otaknya, selalu ada sesuatu yang muncul buat ngejatuhin harapan itu lagi. Dan belakangan ini, hal itu bernama Labubu. Nggak ada yang salah sebenarnya dengan punya koleksi. Orang ngumpulin kartu, komik, koin, bahkan kerang laut, semuanya itu normal. Tapi ada sesuatu dari Labubu yang rasanya tuh aneh. Bukan kayak koleksi beneran, tapi lebih kayak trofi kosong yang orang paksa buat dicintai cuman karena seleb dengan jutaan followers pajang itu di tas mereka. Dia itu ilusi status yang dibungkus jadi boneka bermuka jahat. Bukti kalau kita tuh gampang banget dimainin perusahaan-perusahaan besar. Dan gilanya lagi, ini bukan pertama kalinya dunia kejebak hal begini. Kita bahkan gak malu ngaku kalau kita berkali-kali jatuh ke lubang yang sama. Dan seolah uang jutaan yang orang hamburkan buat beli mainan ini belum cukup absurd, sekarang ada kriminalitas beneran yang ngikut di belakangnya. Begitu lo lihat seberapa jauh orang bisa pergi demi Labubu, lu bakal ngerti kenapa ini bukan sekedar mainan bodoh. Ini adalah gejala dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih gelap. Sebelum Labubu jadi collectible yang bikin orang gelap mata, semuanya bermulai dari coretan kecil buatan Kasing Lung. Seniman kelahiran Hong Kong ini ngabisin masa kecilnya di Belanda, jatuh cinta sama dongeng-dongeng Nordik, khususnya kisah para peri gelap dan terang. Tahun 2015, Lung ini mutusin buat ngerapin gambarnya jadi cerita anak-anak pendek yang dia sebut Monsters Trilogy. Kisah ringan tentang seorang anak yang ketemu sekelompok peri perempuan yang disebut Labubu. Aku cuma ingin menciptakan sesuatu yang udah lama hidup di hatiku, katanya dalam sebuah wawancara. Dan dia gak nyangka dunia bakal cinta sama ciptaannya. Gak lama setelah itu dia ngerilis beberapa figur Labubu sebagai percobaan seni. Penggemarnya ternyata langsung meledak seneng. Banyak orang kaget karena ternyata Labubu itu aslinya karakter baik hati yang suka bantu-bantu, cuman sering bikin kekacauan gara-gara tingkah konyolnya mereka. Lung bilang ada lebih dari 100 karakter, masing-masing itu punya cerita dan hubungannya sendiri. Suka isengin satu sama lain tapi dengan cara yang polos. Tapi gak semua orang lihat Labubu ini sebagai makhluk lucu. Banyak yang lihat gigi runcing dan senyuman jahat itu dan langsung bilang merinding. Menurut gua mereka creepy, gak cocok buat gua atau rumah gua. Gimana bisa orang lihat ini lucu padahal jelas-jelas udah serem. Meski begitu, Labubu akhirnya punya pengikut fanatik, dan itu menarik perhatian perusahaan besar dari Beijing bernama Pop Mart, raja di dunia blind box. Tahun 2019, Pop Mart dan Labubu itu teken kerja sama lisensi, dan itu ngubah segalanya. Gak lama setelah kolaborasi ini dimulai, 55.000 kotak mini Labubu itu ludes cuma dalam 9 detik di toko online-nya Pop Mart. Iya bre, 9 detik. Itu bahkan 6 tahun lalu. Jadi hype ini tuh bukan baru, cuman baru meledak ke belahan dunia lain aja. Dan meski Pop Mart ini punya beberapa produk yang bisa dipilih, bisnis utama mereka sekarang adalah blind box. Lebih dari 70% pendapatannya datang dari itu. Blind box sendiri itu udah ada puluhan tahun di Asia Timur, tapi baru belakangan ini Amerika dan negara lain itu jatuh cinta sama konsepnya. Sederhana banget sebenarnya cara kerjanya. Di bungkusnya lu bisa lihat beberapa opsi Labubu. Bisa jadi lu dapet yang pink, bisa jadi yang hijau, peluangnya 1:6. Tapi jantungnya permainan ini ada di The Secret One, siluet abu-abu yang misterius, kemungkinannya 1:72. Dan angka kecil itulah yang bikin orang ketagihan, ngejar, beli lagi dan beli lagi. Dorongan psikologis yang sama kayak mesin judi kecil yang dibungkus jadi boneka imut. Dan mungkin inilah alasan utama kenapa generasi muda sekarang ngumpulin barang lebih banyak dari generasi sebelumnya. Dalam sebuah survei soal budaya mengoleksi di abad ke-21, ada temuan yang bikin alis lu tuh naik. Rata-rata anak muda ngabisin hampir $2.000 setahun cuman buat collectibles. Dan yang lebih gila, makin banyak orang dewasa yang sebelumnya tuh bukan kolektor sama sekali, sekarang mulai tergoda buat ikutan tren ini. 90% kolektor ngaku mereka ini bukan cuman beli barangnya, mereka ikut ritualnya, unboxing barang, bikin forum khusus, ngepost foto-foto koleksi, kayak itu bagian dari identitas. Buat sebagian orang, Labubu bukan lagi boneka, tapi jembatan
bikin buat ngerasa terhubung sama dunia luar. Pop Mart bahkan buka taman hiburan pertama mereka, Popland, tempat di mana fans bisa datang dan ngerayain obsesi mereka bareng-bareng. Salah satu deskripsinya terdengar kayak Disneyland versi kapitalisme modern, bre. Ada area panjat, jaring, labirin, trampolin, dan augmented reality yang ngebawa lu masuk ke semesta Labubu. Tentu aja ada sudut-sudut yang didesain khusus buat selfie dan video TikTok, karena tanpa itu Labubu nggak bakal jadi selebriti global kayak sekarang, bre. Ketika Wall Street Journal pengen ngerti apa yang mereka sebut ekonomi Labubu, mereka kerjasama sama psikolog David Bosch buat ngebedah kenapa orang bisa kecanduan blind box. Buat mereka semua ini bermuara pada satu hal, godaan hadiah rahasia dan dorongan manusia buat ngelengkapin satu set. Bosch bilang brand sengaja ngelabelin kotak-kotak itu buat bikin konsumen ngerasa ada keluarga yang harus dikumpulin, dan ada fenomena psikologis lama yang bilang manusia benci kalau sesuatu itu belum lengkap. Lubang kecil di koleksi itu kayak ngeganggu otak, bikin orang ngejar terus meski itu cuman mainan dari plastik. Blind box jadi begitu populer sampai ribuan YouTuber pakai konsep itu buat hiburan, bre. Salah satu contohnya adalah Red dan Link di Good Mythical Morning, nyari mainan super rare kayak detektif yang lagi misi rahasia, dan lu bisa lihat jelas gimana blind box itu ngasih efek aneh ke orang-orang. Bahkan kalau mereka nggak ngerti kenapa boneka itu menarik, nggak tahu sejarahnya dan nggak suka tampilannya, begitu tahu item itu langka, otaknya langsung bikin nilai palsu. Pop Mart dan Labubu hidup dari ilusi itu. Nggak ada yang bikin hype lebih kuat dari ilusi kelangkaan. Klasik, stok sedikit, permintaannya tinggi, otak manusia langsung nyerah. Tapi lonjakan gila yang bikin Labubu jadi fenomena global itu datang dari siasat marketing paling lama di muka bumi, dimana itu adalah bayar selebriti. Beberapa bulan lalu, salah satu bintang K-pop paling terkenal di dunia, yaitu Lisa, bikin dunia ngamuk massal cuman karena dia bilang dia suka Labubu. Lisa, penyanyi, rapper, penari, model dari Thailand yang sekarang jadi idol itu paling banyak followersnya di Instagram. Sejak 2016 dia ini udah naik daun bareng Blackpink, dan sekarang dia bukan cuman artis, dia gerakan global. Streaming K-popnya aja naik 362% dalam 5 tahun, dan 100 artis topnya itu ngumpulin 90 miliar stream. Fanbase mereka udah kayak agama, bre. Mereka bikin akun Twitter khusus buat satu idol, ngepost ratusan update setiap hari kayak staff PR yang kagak dibayar. Mereka bikin acara streaming massal biar lagu idola mereka naik chartnya. Mereka ngabisin waktu berjam-jam buat nerjemahin wawancara dan ngarsipin tiap detik kehidupan sang bintang ini. Buat orang luar itu kelihatan obsesif. Idol kayak jadi pusat identitas mereka, dan kadang mereka siap nyerang siapapun yang kritik idola mereka. Tapi buat fans itu cuma bentuk kesetiaan, dan Lisa adalah salah satu idola paling besar di antara semuanya. Jadi waktu dia bilang dia cinta Labubu, dunia langsung ikut jatuh cinta, dan harga boneka itu langsung nembus atap, masuk orbit dan hilang dari akal sehat. Lisa udah pernah masuk iklan PlayStation 5, Louis Vuitton, kerja bareng Boss, dan jadi global ambassador Celine dan MAC. Jadi waktu Vanity Fair minta dia nunjukin obsesi rahasia di channel YouTube-nya mereka, apapun yang dia pilih otomatis berubah jadi komoditas emas. Dan di November 2024, obsesi itu kebetulan adalah Pop Mart Collectibles. Tapi orang-orang gak fokus sama wawancaranya. Yang bikin dunia histeris adalah dua Labubu besar yang dia peluk kayak bayi iblis lucu. Sesuatu yang dia akuin bikin dia kalap beli karena pengen buat unlock karakter baru. Yang menyedihkan adalah masyarakat tuh gak sadar kalau seluruh video itu, dari cara dia senyum sampai cara dia gendong boneka itu, adalah iklan raksasa yang dibayar sangat mahal. Dan tetap aja pesannya ini tembus. Efek Lisa berhasil. Harga saham Pop Mart itu melonjak hampir 600% dalam setahun. Entah gimana figurin kecil yang kelihatan kayak kombinasi gremlin dan mimpi buruk ini nyelonong masuk ke hati selebriti terkaya di dunia. V dari BTS itu jalan santai di Seoul sambil bawa Labubu. Central C dan Dua Lipa pasang gantungan Labubu di tas mereka. Kim Kardashian itu bahkan ngepost satu koleksi lengkap di Instagram, kayak lagi ngumumin sekte baru. Madonna malah nerima kue ulang tahun berbentuk Labubu yang jujur aja kalau dipajang di film horor rasanya tetap cocok. Dan kalau selebriti nggak beli buat jadi
diri mereka sendiri, mereka menerimanya sebagai hadiah. Kayak David Beckham, legenda sepak bola dunia, yang ngepost foto Labubu langka yang dia dapat dari anaknya. Sederhana, manis, tapi tetap bagian dari iklan global tanpa disadari. Endorsement dari para dewa pop culture inilah yang mengubah Labubu dari boneka aneh jadi simbol obsesi massal. Dan gua rasa kita harus ngomong jujur soal satu hal yang semua orang tahu tapi pura-pura nggak lihat. Labubu itu kelihatannya jahat, giginya tajam, senyumnya kayak mau nge-scam lu. Alisnya terangkat kayak makhluk kecil yang nyimpen niat buruk. Dan bagian paling kocaknya, justru karena kelihatan jahat itulah Hollywood jatuh cinta. Mereka ngelihat diri sendiri di boneka itu. Selebriti udah lama menguasai seni menjadi makhluk yang cukup glamor buat disembah, tapi cukup ramah buat dipercaya. Di depan layar mereka tampak polos, baik hati, penuh cinta. Di belakang layar mereka ketawa sambil nguras dompet orang-orang yang ngeidolain mereka. Labubu cuman pernak-pernik kecil yang jadi simbol hipokrit itu. Maskot mungil dengan senyum iblis yang siap menyeringai setiap kali saldo rekening lu ini turun. Di semua platform sosial, semua orang dari bocah sekolah sampai seleb Jaksel pamer unboxing Pokmart, ngambil dari vending mesin di mall atau dari toko Pokmart yang jumlahnya lebih dari 500 di seluruh dunia. Mereka ngerekam prosesnya kayak itu ritual suci. Bahkan kalau ini udah unboxing ke 300 sekalipun. Sampai akhirnya boneka itu nggak lagi soal lu suka atau kagak. Labubu berubah jadi tiket masuk ke klub eksklusif yang cuman pengen nunjukin satu hal, gua punya, lu kagak. Boneka itu nggak punya makna. Yang punya makna adalah gengsinya. Orang yakinin diri mereka bahwa punya Labubu berarti mereka berada di level tertentu. Meskipun kenyataannya mereka cuman beli seonggok vinyl dengan harga retail. Dan tentunya setelah membeli, banyak yang coba ngerasionalisasiin ini, ngerasionalisasiin keputusan impulsif itu dengan bilang kalau harga Labubu ini bakal naik. Tapi sejarah udah ngasih kita pelajaran keras. Collectibles hampir kagak pernah jadi kaya kayak fantasi orang-orang. Kalau lu inget masa kecil, lu pasti pernah ngumpulin sesuatu kayak kartu Pokemon, Hot Wheels, Barbie, Beyblades, atau batu aneh yang lu temuin di jalan. Tapi waktu itu kagak ada yang peduli soal harga jual. Itu cuman bagian dari tumbuh besar. Sekarang kolektor itu berubah jadi penjual. Kegemaran jadi strategi investasi. Banyak yang berharap koleksi mereka bakal jadi jalan ninja menuju kekayaan cepat. 40% kolektor modern terang-terangan bilang tujuan mereka adalah jualan nanti saat harganya naik. Tapi masalahnya Labubu masih terlalu muda sebagai fenomena, dan perlahan-lahan aromanya mirip tren yang pernah terjadi, yaitu kayak Beanie Babies. Akhir 90-an, Beanie Babies itu dipasarkan bukan sebagai mainan, tapi sebagai tambang emas kecil. Tai Ing sengaja ngebatasin stok, meretir model-model tertentu buat nyiptain ilusi emas digital sebelum istilah itu ada. Mania ini sampai bikin Beanie Babies itu jadi 10% dari total penjualan eBay pada puncaknya. Orang dewasa sampai pisah koleksi Beanie Babies di tengah proses perceraian kayak lagi bagi properti real estate. Dan apa hasilnya? Nol. Koleksi itu nggak berharga. Orang masih listing di internet seharga ribuan dolar, bahkan ratusan ribu. Tapi barangnya cuman seberharga apa yang orang mau bayar. Dan dunia akhirnya sadar mereka kagak bernilai apa-apa. Koleksi yang dulunya ini dirawat mati-matian, dijual di garage sale seharga beberapa dolar, kadang cuman receh, yang dulu dianggap investasi masa depan berubah jadi tumpukan sampah mahal yang bikin ruang rumah sesak. Budaya ini udah kayak DNA dari barat bre, dari Amerika, dari arus globalisasi ini. Lu lihat acara kayak Antiques Roadshow atau Pawn Stars atau American Pickers. Orang bawa barang debuan dari gudang keluarga dan berharap itu harta karun yang kagak sengaja mereka simpan puluhan tahun. Fantasinya merajalela, gagasan bahwa benda gak berguna yang lu punya itu bisa tiba-tiba jadi bernilai ribuan dolar. Itu lotre modern, tapi bukan dengan gosok kartu. Lu berjudi pakai nostalgia dan kelangkaan palsu. Kenyataan pahitnya adalah sebagian besar koleksi itu gak pernah mencapai mimpi jackpot yang dijanjikan. Untuk setiap orang yang berhasil menjual komik edisi pertama seharga ratusan
ratusan ribu dolar, ada jutaan lainnya yang cuman punya kardus berisi barang-barang yang dulu mereka yakini bakal jadi tiket menuju kebebasan finansial. Dan meskipun sekarang kita masih berada di puncak demam Labubu, sesekali muncul video orang-orang yang mulai sadar mereka mungkin udah tenggelam terlalu jauh. Tapi setiap keraguan cepat ditenggelamkan oleh para investor dadakan yang ngebanjirin kolom komentar, membela keputusan itu mati-matian. Selalu ada satu suara klasik yang muncul, "Bre, itu sebenarnya harganya di atas 120 dolar loh. Lu malah hoki bisa beli segitu." Lucunya itulah titik dimana mainan berhenti jadi mainan dan berubah jadi obsesi yang membawa masalah. Bukan lagi sekedar overpriced toy, tapi sesuatu yang mulai bocor ke kehidupan nyata dengan cara-cara yang gelap. Contoh kecil tapi sakit hati adalah ketika orang tua kasih pilihan ke anak-anak mereka, uang ratusan dolar atau satu blind box Labubu. Banyak anak yang nerima uang justru langsung nangis. Lalu beberapa menit kemudian ngebeli Labubu raksasa dengan uang itu juga. Dan ya, mereka masih anak-anak, mereka belum mengerti nilai uang. Mereka cuma lihat mainan, imut, atau dalam kasus ini imut tapi jahat yang bikin mereka senang. Tapi nggak ada alasan bagi orang dewasa, laki-laki dewasa yang beli Labubu sebanyak-banyaknya cuma buat dijual ulang ke anak-anak dengan harga lipat 4. Mereka nyebut diri collector passion driven, padahal kerjanya mirip scalper sepatu yang ngegas di depan pintu mall tiap ada rilis baru. Ketika orang dewasa mulai manfaatin anak-anak demi profit, agak butuh waktu lama sampai obsesi ini meledak jadi pencurian dan kekerasan. Di California Selatan, sekelompok remaja diduga membobol gudang untuk nyolong barang. Tapi polisi yang menggerebek rumah mereka kagak nyari emas, kagak nyari laptop curian, mereka nyari 14 kotak Labubu. Mainan berbulu dengan harga retail 30 dolar yang di pasar gelap tiba-tiba berubah jadi emas sintetis. Menurut laporan polisi, itu nemuin sekitar 30 ribu dolar nilai barang. Dalam cerita yang sama, LA Times itu nyebut harga Labubu yang langka mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Ada satu Labubu ukuran anak-anak yang terjual di lelang itu seharga 150 ribu dolar. Angka yang kagak masuk akal untuk boneka yang bentuknya mirip troll keluaran mimpi buruk. Dan kriminalitasnya kagak berhenti di pencurian. Pasar gelap ini berkembang pesat sampai muncul gelombang baru, yaitu pemalsuan. Lavuvus versi KW dari Labubu itu menyebar seperti jamur busuk. Masalahnya begitu besar sampai orang-orang bikin video tutorial cara ngebedain Labubu asli dari yang palsu, seolah mereka lagi memeriksa berlian atau logam mulia. Ironis emang, seseorang bisa ngelihat Labubu selama 10 detik, tetap ngerasa takut, tapi tetap ingin yang asli. Popmart mungkin kagak akan pernah mengakuinya, tapi mereka jelas menikmati setiap detik drama ini. Gak peduli apakah pemberitaannya positif atau negatif, selama orang terus ngomongin, itu mereka menang. Dunia pemasaran dan politik punya aturan yang sama. Semua publisitas adalah publisitas yang baik, dan pada akhirnya kita cuma bisa nyalahin diri sendiri. Komika Tim Dillon itu pernah nyeletuk sesuatu yang terasa terlalu jujur untuk ditertawakan. Dia bilang Labubu adalah simbol sempurna dari ekonomi dan nilai budaya yang kita ciptakan. Ini fentanyl versi boneka voodoo buatan Cina yang diekspor ke Amerika. Kalimat yang kedengarannya itu kayak lelucon absurd, tapi justru kena sasaran. Mainan kecil ini berubah jadi status simbol bagi orang-orang yang udah nyerah pada mimpi-mimpi besar. Punya rumah, punya keluarga, punya pekerjaan yang berarti. Mata orang dewasa membesar ketika melihat Labubu. Mereka nggak pengen masa depan, mereka pengen boneka setan imut itu. 1 menit kita bicara serius tentang betapa sulitnya generasi muda memulai keluarga, membeli rumah 2 kamar, atau meluangkan waktu untuk orang yang mereka cintai. Lalu semenit berikutnya ratusan ribu orang masuk utang demi membeli trinket cuman karena seleb favorit mereka bilang kalau itu keren. Ada ironi pahit yang merayap di balik senyuman jahat Labubu ini. Semakin lama kita ngelihat figur kecil ini, semakin jelas bahwa dia hanyalah cermin, sebuah refleksi dari sistem yang hidup dari manipulasi, menciptakan kelangkaan palsu, dan mendorong anak-anak serta orang dewasa untuk nuangin uang ke sesuatu yang gak punya nilai nyata. Tampilan Labubu yang sedikit iblis ini bukan kebetulan, itu simbol dari betapa gelapnya budaya konsumsi kita saat ini. Dan bagian paling menyeramkan itu bukan bonekanya, tapi apa yang boneka itu ungkapin tentang kita, tentang betapa putus asa, kosong, dan mudah terpikatnya masyarakat ini, sampai sebuah benda yang
kagak berarti itu bisa menjadi obsesi nasional. Dunia nggak sedang jatuh cinta pada Labubu. Dunia sedang jatuh cinta pada khayalan bahwa hidup mereka akan terasa lebih berarti kalau mereka punya satu. Oke bre, itu aja buat video gue kali ini. Kalau lu suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan gue udah buka membership yang dimana nanti gue bakal lebih banyak bahas-bahas kasus kartel dan juga cerita-cerita atau skandal-skandal yang ramai di dunia, termasuk skandalnya influencer biasanya. Kalau lu tertarik silakan tombol joinnya ada di bawah. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.